Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah jurnal yang berjudul Pengembangan Wisata Budaya Berbasis Wisata Ziarah sebagai Wisata Minat Khusus di Kabupaten Karanganyar. Jurnal tersebut merupakan jurnal penelitian humaniora yang ditulis oleh Najma Thalia, Warto, dan Rara Sugiyarti. Yang akan dipresentasikan oleh saya dengan nama Yunika Rahmawati, NPM 2014151034 dari kelas Kehutanan A. Adapun daftar isinya, yang pertama pendahuluan, yang kedua metode penelitian, yang ketiga hasil dan pembahasan, dan yang keempat kesimpulan. Yang pertama ada pendahuluan. Pada masyarakat Jawa, tradisi yang berkaitan dengan peristiwa kelahiran, kematian, perkawinan, dan berbagai peristiwa lainnya ternyata banyak ragamnya. Salah satu bentuk tradisi yang masih berlangsung dalam masyarakat Jawa adalah pemujaan atau penghormatan terhadap para leluhur. Bagi masyarakat Jawa, leluhur adalah suatu atau seorang yang diluhurkan atau mempunyai tempat yang tinggi. Penghormatan tinggi terhadap leluhur melahirkan tradisi ziarah ke tempat-tempat yang dikeramatkan. Sikap hormat terhadap leluhur, khususnya terhadap keberadaan suatu makam, pada mulanya lekat dengan nuansa spiritual, telah mengalami perkembangan yang cukup berarti. Oleh karena banyaknya pengunjung yang datang untuk berziarah, lambat laun makam tersebut menjadi suatu daerah tujuan wisata. Hal ini mungkin disebabkan oleh ketenaran tokoh yang dimakamkan di tempat tersebut. Berdasarkan fenomena ini, makam dapat dikatakan sebagai suatu daerah tujuan wisata spiritual. Wisata agama atau religi atau pilgrimage tourist bukanlah hal baru dalam industri pariwisata. Salah satu jenis wisata religi ini adalah wisata religi atau wisata ziarah. Perjalanan ziarah semakin berkembang sehingga perlu mendapatkan perhatian khusus dalam dunia pariwisata. Diperlukan kecermatan dan kecendikiaan pandang, baik dalam pemikiran, perencanaan, maupun pelaksanaan kepariwisataan, sehingga dapat mengurangi akibat dan pengaruh negatif tersebut. Perkembangan pariwisata Indonesia, khususnya wisata religi, secara tidak langsung tentu juga akan terpengaruh oleh kondisi agama di Indonesia. Baik, yang selanjutnya ada tujuan dari penelitian. Tujuan dari penelitian ini yang pertama untuk mengetahui peran masyarakat sebagai pelaku dalam memenuhi kebutuhan wisatawan. Yang kedua, untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan stakeholder dalam rangka pengembangan wisata ziarah. Bab kedua ada metode penelitian. Lokasi penelitiannya yaitu di Astana Mangadak, Astana Girilayu, dan Astana Giribangun. Untuk analisis data yang digunakan, yang pertama pengumpulan data, yang kedua reduksi data, yang ketiga sajian data, dan yang keempat penarikan kesimpulan atau verifikasi. Pengumpulan datanya melalui wawancara mendalam, observasi, serta konten analisis. Untuk metode penelitiannya menggunakan metode deskriptif kualitatif. Untuk pengambilan sampelnya yaitu dengan purposive sampling. Berikut merupakan diagram pergeseran paradigma pengembangan wisata ziarah yang dapat dilihat pada diagram tersebut. Yang selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Berdasarkan visi dan misi pengembangan pariwisata Kabupaten Karanganyar yang terdapat dalam Rencana Induk Pengembangan Pariwisata atau RIPP Kabupaten Karanganyar. Ada beberapa langkah stakeholder yang dapat dilakukan, meliputi pengembangan produk, pengembangan pemasaran wisata ziarah, dan pengembangan potensi budaya Kabupaten Karanganyar, serta pengendalian dampak yang ditimbulkan. Pengembangan aktivitas atau atraksi wisata ziarah tergantung pada karakteristik dan potensi yang dimiliki objek wisata, karakteristik wisatawan, kebutuhan pasar, serta karakteristik lingkungan dan masyarakat sekitar objek wisata tersebut.
Karakter wisatawan yang berkunjung ke objek wisata ziarah dapat dikategorikan menjadi dua kelompok. Yang pertama, wisata minat khusus, yaitu untuk melakukan kegiatan ziarah berdasarkan tingkat kesadaran dan kepercayaan yang dimiliki, untuk memperoleh pengalaman-pengalaman maupun pengayaan spiritual. Aktivitas yang umumnya dilakukan antara lain meditasi, berdoa, nyekar, dan memperdalam pengetahuan spiritual. Yang kedua ada wisatawan umum, yaitu untuk rekreasi atau penelitian dan mempunyai nilai sejarah tertentu. Aktivitas yang biasa dilakukan adalah fotografi, pembelajaran, penelitian, dan sebagainya. Berikut merupakan pengembangan objek wisata ziarah yang diagramnya dapat kita lihat pada gambar tersebut. Selanjutnya ada penyediaan fasilitas perlu disesuaikan dengan lingkungan kehidupan religius atau spiritual yang kemudian diperluas dengan kebutuhan yang dapat melayani wisatawan. Fasilitas ini antara lain toilet, tempat penyediaan konsumsi atau kantin, penginapan secukupnya atau homestay, tempat penjualan cenderamata, dan tempat ibadah. Fasilitas lain antara lain MCK, parkir, tempat ibadah, tempat pembuangan sampah, dan sebagainya. Fasilitas interpretasi untuk memberikan informasi mengenai objek wisata yang bersangkutan. Fasilitas ini antara lain berupa pusat informasi, papan penunjuk arah, pemandu wisata, leaflet, dan sebagainya. Pengembangan SDM dilakukan untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan dan pelayanan di lingkungan objek wisata ziarah. SDM dalam hal ini bukan hanya pengelola, melainkan juga masyarakat sekitar objek sebagai pihak yang turut memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan kegiatan wisata yang ada. Kualitas pengelola dapat ditingkatkan dengan upaya memberikan pelatihan mengenai cara berkomunikasi dan melayani wisatawan yang baik, peningkatan keterampilan sesuai bidangnya masing-masing, serta memberikan pengetahuan tentang produk wisata yang ada atau product knowledge. Pengembangan kepariwisataan harus mengacu pada konsep pembangunan berwawasan lingkungan yang memberikan kesempatan luas kepada masyarakat setempat untuk ikut andil di dalamnya. Masyarakat sekitar merupakan salah satu pemangku kepentingan atau stakeholder. Keterlibatan aktif masyarakat diharapkan memberikan dampak positif bagi masyarakat maupun objek wisata itu sendiri, baik yang bersifat lingkungan fisik, sosial budaya, maupun ekonomi. Upaya yang telah dilakukan stakeholder dalam rangka pengembangan potensi budaya antara lain, yang pertama, mengembangkan kesenian tradisional yang bernuansa keaslian dan kelokalan. Yang kedua, meningkatkan upaya pembinaan nilai-nilai budaya daerah. Yang ketiga, menginventarisasi jenis-jenis kebudayaan daerah. Yang keempat, mengembangkan objek wisata sejarah dan budaya, misalnya dengan mengembangkan wisata ziarah sebagai wisata minat khusus. Pengendalian dampak sebagai implikasi pengembangan kegiatan pariwisata perlu mempertimbangkan hal-hal berikut. Penjagaan kebersihan lokasi atau memberikan peringatan kepada pengunjung agar tidak membuang sampah sembarangan. Mengantisipasi munculnya dampak negatif kegiatan pariwisata seperti tindakan amoral, asusila, dan sebagainya. Memberikan himbauan kepada pengunjung agar tidak melakukan hal-hal yang dapat merusak lingkungan seperti membuang sampah sembarangan, memahat batang pohon, mencoret-coret dinding, dan sebagainya. Perlu mengontrol jumlah dan intensitas kunjungan wisatawan pada satu waktu agar dapat mengantisipasi kepadatan yang berlebihan yang dapat merusak site yang ada. Yang selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini, yang pertama, di lain pihak masyarakat sekitar berperan sebagai pelaku dalam memenuhi kebutuhan wisatawan dengan cara menjual makanan dan minuman dalam kemasan, menjual berbagai souvenir tentang ketiga astana, menjadi tukang ojek, dan sebagainya.
Yang selanjutnya, berbagai upaya yang dapat dilakukan stakeholder dalam rangka pengembangan wisata ziarah sebagai wisata minat khusus antara lain adalah pengembangan produk wisata ziarah, pengembangan pemasaran wisata ziarah, pengembangan potensi budaya, serta mengadakan analisis tentang pengendalian dampak sebagai akibat pengembangan wisata ziarah tersebut. Baik, berikut merupakan daftar pustaka yang saya gunakan untuk membuat PPT ini. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu baca